Halo teman-teman, ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas bagaimana metode pemupukan pada tanaman padi. Seiring dengan berkurangnya pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah, maka kita perlu mengatur bagaimana dosis pupuk yang digunakan. Untuk langkah awal, kita harus memahami dulu bagaimana sebenarnya proses pertumbuhan padi agar kita bisa menentukan waktu pemupukan dan dosisnya secara tepat. Pada tahap awal pertumbuhan tanaman padi, setelah kita lakukan pindah tanam, mengalami stres dan masa-masa adaptasi, di mana pada masa-masa itu tanaman padi membutuhkan air yang tidak berlebih serta makanan yang cukup dan tersedia. Pada tahap kedua, tanaman padi mulai aktif untuk tumbuh dan berkembang, di mana pada masa itu tanaman padi membutuhkan makanan dalam jumlah yang cukup dalam mendukung perkembangannya, sehingga jumlah anakan yang dihasilkan nantinya itu berjumlah optimal. Pada tahap ketiga, tanaman padi sudah fokus pada pembentukan calon bulirnya, sehingga dibutuhkan unsur-unsur pupuk yang mendukung pembentukannya, yang mana masa itu disebut masa primordia. Jika melihat dari proses-proses yang terjadi, maka sesuatu yang masuk akal jika kita melakukan pemupukan dengan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pada pemupukan pertama menggunakan Ponska 100 kg per hektar ditambah ZA 75 kg per hektar. Hal ini dikarenakan pupuk tersebut membutuhkan waktu 5 hari untuk bisa terserap tanaman. Sehingga jika kita melakukan pemupukan pada usia 0-3 hari setelah tanam, maka makanannya tersedia umur antara 5-8 hari setelah tanam, yang akan berdampak pada tanaman lebih cepat recovery atau dalam bahasa Jawanya ngelilir. Kita ibaratkan saja bibit padi yang kita tanam seperti orang sakit yang berusaha untuk sembuh. Pada saat kondisi semacam itu dibutuhkan nutrisi yang tepat waktu, sehingga akan mempercepat masa penyembuhannya. Sedangkan untuk pupuk kedua menggunakan dosis dan jenis yang sama dengan pemupukan pertama pada usia 15 hari setelah tanam. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan nutrisi tanaman tepat pada usia 20, di mana pada usia tersebut tanaman padi sedang aktif-aktifnya dalam membentuk jumlah anakan, sehingga dibutuhkan dukungan nutrisi dalam waktu yang tepat dengan jumlah yang cukup, yang pada akhirnya mampu menghasilkan jumlah anakan yang optimal. Pada pemupukan ketiga dilakukan pada usia 25 hari setelah tanam dengan menggunakan Ponska 100 kg per hektar dan Urea 75 kg per hektar. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan anakan padi yang sudah terbentuk menjadi cepat besar dan menjadikannya anakan produktif yang mampu menghasilkan malai bulir padi. Ingat, kata kuncinya adalah anakan yang menghasilkan malai bulir padi, di mana
hanya terbentuk pada usia 20-30 hari setelah tanam, sehingga nantinya malai yang bisa dipanen jauh lebih optimal. Di belakang pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kalau dipupuk di atas umur 35 hari setelah tanam? Oke, pada saat dipupuk lebih dari usia itu memang anakan akan tumbuh, tetapi anakan itu tidak menghasilkan malai bulir padi, sehingga yang terjadi adalah tanaman anakannya banyak, tapi jumlah malai bulirnya hanya sedikit yang bisa dipanen. Jadi kesimpulannya, lakukanlah pemupukan pada umur 0-3 hari untuk yang pertama. Yang kedua bisa dilakukan pada umur 15 dan pemupukan terakhir umur 25 hari setelah tanam. Sedangkan untuk dosisnya, teman-teman menggunakan ini bisa dijadikan sebagai acuan awal. Bisa saja di tempat teman-teman bisa dikurangi atau ditambahi tergantung pada kondisi lahan-lahan sawah yang teman-teman miliki. Oke, dan terima kasih, sekedar informasi, semoga bermanfaat.